Tidak, di pengadilan itu percuma. Adu mulut sempat terjadi antara salah satu anak laki-laki tergugat dengan petugas pengadilan agama kelas 1 Kabupaten Tanggamus saat melaksanakan sita eksekusi tanah sawah seluas 9.031 meter persegi di Gedung Agung, Kecamatan Pulau Panggung, Tanggamus. Bisa diganggu gugat kembali. Yang mana ini surat sudah ditandatangani oleh adik-beradik. Namun keributan itu bisa diredam setelah ditenangkan oleh polisi yang berjaga. Sita eksekusi itu dilakukan atas putusan pengadilan agama dan pihaknya melaksanakan putusan tersebut dengan objek sengketa tanah sawah. Silakan, Ya, kami minta jadi penjelasan. begini Pak, ini bentuknya salinan Pak, aslinya ada di pengadilan. Putusan pengadilan. Sebelumnya sempat terjadi saling klaim tanah sawah ribuan meter persegi itu antar kakak beradik, yakni penggugat Burtani bin Abdul Ghafur dan tergugat Halimiyah binti Abdul Ghafur. Melakukan sita eksekusi terhadap putusan tersebut. Jadi di objek sengketa tanah sawah di Pekon Gedong Gunung Kecamatan Pulau Panggung. Untuk situasi gimana Pak di lapangan Pak? Alhamdulillah sekarang dengan bantuan alat keamanan dari Polres, alhamdulillah sukses. Polisi menurunkan sebanyak 60 personil untuk mengamankan sita eksekusi tanah itu. Sementara pihak TNI sebanyak 5 personil ikut mengamankan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Meski situasi sempat memanas, namun bisa dinetralisir aparat keamanan. Untuk pelaksanaan eksekusi berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Ya, dan untuk dihadiri siapa aja di sini Dan? Untuk yang hadir di sini yaitu Kabak Op, kemudian Kasat Sebara, Kasat Intel, kemudian dari Kasubag Humas, dari Kasat Lantas, kemudian dari Kapolsek, rekan-rekan dari TNI. Setelah sempat bersitegang, petugas jurusita Pengadilan Agama Tanggamus kemudian memasang papan terkait sita eksekusi tanah sawah itu. Sementara pihak tergugat pun masih akan memikirkan langkah hukum selanjutnya karena mereka merasa memiliki bukti sertifikat tanah. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Penularan wabah COVID-19 di Lampung Utara masih mencemaskan. Dari data Dinas Kesehatan setempat, jumlah akumulasi sebanyak hampir 1.000 orang di Lampung Utara yang tertular COVID-19. Jumlah pasien baru selama 2 pekan terakhir juga mengalami kenaikan signifikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya, dengan rata-rata lebih dari 10 pasien baru setiap harinya. Salah satu pasien baru COVID-19 adalah Kepala Dinas Pendidikan Lampung Utara. Pasien tertular COVID-19 setelah melakukan rapid test antigen secara mandiri yang rutin ia lakukan sepulang dari luar daerah. Pasien kini sedang menjalani isolasi mandiri di kediamannya dan kondisi kesehatannya sudah membaik. Untuk Kepala Dinas Pendidikan ini termasuk kasus baru. Jadi kasus baru karena beliau atau yang bersangkutan melakukan pemeriksaan rapid antigen secara mandiri, hasilnya reaktif, kemudian melakukan pemeriksaan swab atau RT-PCR, hasilnya sudah keluar positif hasilnya. Selain di tingkat lokal, penularan COVID-19 di Lampung secara global juga masih mencemaskan. Dari data Dinas Kesehatan Lampung pada Selasa siang, jumlah akumulasi pasien positif COVID-19 sudah mencapai lebih dari 11.000 orang dengan angka kematian sebanyak 576 pasien. Dari 15 kabupaten, masih ada 2 wilayah berstatus zona merah, yakni Lampung Tengah dan Lampung Timur. Pihak Dinas Kesehatan mengimbau kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan guna menekan angka penularan COVID-19. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Dinas Kesehatan Pringsewu mulai melaksanakan vaksinasi serentak di 13 puskesmas dan 4 rumah sakit rujukan kabupaten setempat. Salah satunya vaksinasi yang dilakukan di Puskesmas Pringsewu Timur pada Selasa siang yang diikuti 80 tenaga kesehatan. Para tenaga kesehatan yang sudah divaksin pun menyatakan vaksinasi berjalan lancar dan tidak merasa ada efek samping tertentu.
Untuk itu, para tenaga kesehatan lain dan masyarakat umum tidak perlu khawatir karena vaksin Sinovac itu sudah teruji. Jangan khawatir, vaksin ini aman. Satu aman, kan saya disuntik Sinovac ya, produknya Sinovac, ini aman karena juga dari virus yang setelah dimatikan. Jadi jangan khawatir kalau disuntik kemudian malah jadi ketularan COVID, tidak bisa, mustahil itu. Untuk Puskesmas Pringsewu sekitar 80 staf tenaga kesehatannya, tapi kalau secara keseluruhan kita 1.800-an untuk tahap 1. 1.823, termasuk nanti anggota Polri, anggota pelayanan-pelayanan, ya, kecamatan, ya. Vaksinasi tahap pertama diberikan pada para tenaga kesehatan untuk memberikan kekebalan khusus agar terhindar dari penularan COVID-19. Dari data Dinas Kesehatan setempat, ada beberapa tenaga kesehatan yang tidak bisa mengikuti vaksinasi karena beberapa faktor, antara lain karena usia atau tidak lolos uji kesehatan. Mereka pun bisa ikut vaksinasi berikutnya jika sudah dinyatakan lolos uji kesehatan. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Indeks UV-nya itu masih sampai ring hijau, ini kan masih relatif aman. Ini sampai jam 8. Petugas BMKG Stasiun Raden Inten II Lampung mengimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi terjadinya bencana angin puting beliung pada pekan ini. Dari analisa perakiraan cuaca, kecepatan angin akan meningkat pada pekan ini bersamaan dengan datangnya puncak musim hujan. Kalau di Lampung setiap hari hujan terus. Imbauan petugas BMKG itu juga menyusul telah terjadinya bencana angin puting beliung di 4 kabupaten di Lampung yang terjadinya pada waktu hampir bersamaan pada Senin sore lalu. Mohon izin, hancur, berantakan. Bencana angin puting beliung itu terjadi di wilayah Pantai Kelara, Pesawaran, Lampung Timur, Bandar Lampung, dan Waikana. Angin puting beliung itu disebabkan karena terjadinya awan cumulonimbus atau awan berpotensi hujan yang ada di wilayah daratan. Hancur, puting beliung. Ketika awan itu ada di wilayah tersebut dan terjadilah yang disebut dengan puting beliung. Puting beliung sebenarnya angin atau kebocoran dari awan cumulonimbus yang disebabkan oleh perbedaan tekanan yang signifikan antara wilayah daratan dan lapisan permukaan atau lapisan atas, sehingga dengan adanya kebocoran itu terjadilah puting beliung. Kena puting beliung, Pantai Kelara 1, bubar pokoknya. Terkait potensi bencana angin puting beliung, warga diimbau tidak berteduh atau memarkirkan kendaraan di bawah pohon besar saat hujan tiba. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Nah, bubar pokoknya atap-atapnya.